orang Indonesia. Diduga langgar hukum acara, 3 orang hakim Pengadilan Agama Magetan diadukan ke Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dugaan praktik buruk aparat penegak hukum kembali terjadi di Indonesia. Kali ini dugaan praktik buruk sistem peradilan ditampilkan secara nyata di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Di dalam perkara nomor 881 PDT, G, 2022 PA, MGT, sebanyak 5 orang tergugat diduga telah dilanggar haknya di hadapan hukum. Hal ini disampaikan oleh para pengacara kantor hukum JAT dan partner Surabaya kepada awak media di depan halaman kantor Pengadilan Agama Kabupaten Magetan pada Senin, tanggal 26 September tahun 2022. Menurutnya, dugaan pelanggaran hukum acara kemudian ditampilkan secara nyata oleh ketiga majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Alih-alih para tergugat menerima relas panggilan sidang kedua, justru sebaliknya para tergugat justru menerima surat pemberitahuan sita jaminan dari Pengadilan Agama Kabupaten Magetan atas objek sengketa. Surat pemberitahuan sita jaminan ini didasari oleh putusan sela nomor 881 PDT, G, 2022 PA, MGT, yang dijatuhkan pada tanggal 12 September tahun 2022. Tepat di sidang pertama perkara ini digelar. Atok Rahmat Windarto, sarjana hukum magister hukum, selaku kuasa hukum para tergugat mempertanyakan peletakan sita jaminan dan putusan sela yang dijatuhkan pada sidang pertama tersebut. Menurutnya, putusan sela dan peletakan sita itu diduga telah melanggar hukum acara peradilan agama, karena diputuskan pada sidang pertama, dan telah melanggar hak-hak tergugat untuk memberikan jawaban dan eksepsi. Selain itu, atas dugaan pelanggaran hukum acara tersebut, Atok Rahmat Windarto mengatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Mas Heri Susanto. Oke, Mas Heri Susanto. Alamannya Desa Kerek, Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan. Terus untuk mengambil putusan sela yang menurut kami pihak tergugat ini kok aneh. Ada putusan sela itu padahal kan kami pihak tergugat itu baru menerima surat panggilan pertama, tapi pada tanggal itu juga ada putusan. Kan kejanggalnya di situ. Kasus ini sebenarnya sudah kasus lama kan. Kemarin kan pihak penggugat itu juga mengajukan ke PN. Nah, dalam persidangan di PN itu semua tuntutan pihak penggugat itu dibatalkan semua. Terus mereka kan kalah, masuk lagi ke PA ini. Di PA ini juga mereka merasa nggak mampu membuktikan, itu dicabut akhirnya. Nah, terus ini sudah ketiga kali ini. Tahu-tahu saya sama adik-adik saya itu ada surat panggilan untuk tanggal 12. Berhubung ada yang jauh di sana kan belum sempat datang, menunggu untuk koordinasi sama keluarga adik-adik saya. Tahu-tahu itu tanggal kemarin 21 apa? Udah ada putusan waktu tanggal 12 itu tanpa melalui proses peradilan. berarti pada bulan September itu ada panggilan pertama, kemudian langsung ada surat putusan sita. Iya. Terus kemudian harapannya ya kami sebagai masyarakat kecil yang ini ya kalau memang mintalah ini untuk seadil-adilnya itu melalui proses lah, jangan tahu-tahu kita yang di desa di kampung yang kadang buta informasi terus tahu-tahu keluar putusan gitu kan nggak adil. Keadilannya itu di mana? Oke. Dari CAT, dari Surabaya, advokat dan pengacara konsultan yang beralamat di Jalan Karangmerut 4, nomor 14 Surabaya. Kedatangan di sini adalah untuk klarifikasi terkait putusan sela dan peletakan sita jaminan. Tadi saya ingin menemui Ibu Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk klarifikasi terkait putusan sela dan peletakan sita jaminan. Nah, sekalian mengambil salinan putusan ini
Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi terkait dengan putusan tersebut ke Pengadilan Agama Magetan. Yang pertama, kenapa kok para pihak belum hadir dalam persidangan kok sudah ada putusan sela. Yang kedua, putusan tersebut merupakan putusan peletakan sita jaminan. Namun demikian, nanti akan saya pelajari lebih lanjut terkait putusannya. Apabila nanti kalau terdapat hal-hal yang suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, maka kita dari JAT mau melakukan upaya hukum. Sebagai informasi awal, dugaan yang akan dilaporkan oleh JAT sendiri? Dugaannya putusan tersebut bertentangan dengan asas objektivitas. Asas objektivitas adalah suatu asas di dalam hukum acara perdata. Yang di situ adalah hakim harus mendengarkan kedua belah pihak sebelum ada putusan. Ini adalah klien saya ini adalah tergugat 1 dalam nomor perkara 881. Terima kasih. Jumlah yang disengketakan 210 meter persegi. Ya. Lokasinya di Desa Kerik. Sabro. Kita akan ajukan pengaduan ya, kita sebagai warga negara kalau apabila dalam suatu peradilan tidak sesuai dengan hukum acara, maka ada tahapan-tahapan yang akan bisa ditempuh, yaitu melalui Pengadilan Agama Tinggi ataupun ke Mahkamah Agung, ke Komisi Yudisial ataupun ke Badan Pengawas RI. Nah, ada permohonan sita dari pihak tergugat. Nah, lalu kita tepikan dulu pokok perkaranya, kita masuk ke yang sampingannya dulu. Bagaimana sitanya, ada apa enggak barangnya itu, jelas kita sita dulu. Yang jelas sita ini kan bukan berarti pihak ini kalah, pihak ini menang belum. Berarti belum ada putusan belum ada. Belum final ya. Setelah itu hanya untuk mengamankan objek. Oke, siap. Daripada dijual pihak lain atau yang lain-lain. Nah itu disita dulu. Nanti ketika perkaranya itu tidak terbukti atau tolak, nanti sitanya tidak diangkat. Oke. Nah, bisa diangkat lagi. Itu nggak masalah. Yang tinggal di situ atau yang menguasai itu masih bisa tetap menguasai itu barang-barang seperti tersebut. Itu yang guna sita. Oke, siap. Makasih. Ya. Jadi gitu ya. Jadi dia di buku 2 sendiri, di SOP kami sendiri, ketika ada gugatan itu minta sita, ada tiga metode jawabnya itu. Langsung dikabulkan pada hari itu juga. Yang kedua ditangguhkan dahulu. Yang ketiga ditolak sama sekali. Dalam yang kasus ini ditangguhkan dulu ketika hari sidang. Nah, ketika hari sidang langsung baca gugatan, baru kita bahas penyitaan di situ. Itu dia Pak ceritanya itu. Jadi dengan kata lain bahwa yang di Desa Kerik sebenarnya bukan putusan. Bukan akhir ini. Di sela-sela pokok gugatan ini dulu kita fokus ke sitaan dulu. Tapi nanti baru nanti setelah ini sidang yang kedua mungkin ketika pihak kita bisa konfirmasi. Nanti masuk kepada pokok perkara, masuk kepada pembuktian. Saya bilang kalau terbukti mungkin dikabulkan perkaranya. Kalau ditolak, perkaranya ditolak, kemudian sitanya diangkat lagi. Nah, jadi bersih lagi tuh. Jadi ini masih lagi. Masih. Ini belum terakhir, ini masih ada setelah penyitaan nanti baru kita sidang lagi selanjutnya, panggil lagi pihak tergugat, sidang lagi untuk membahas pokok perkara. Kalau kita bahas itu siapa yang meninggal, apa harta yang ada, siapa yang ahli waris yang ditinggalkan, nah itu nanti sidang selanjutnya. Tapi ini baru sampingan, baru untuk mengamankan dulu daripada dijual atau dikuasai atau pihak diklaim oleh pihak lain. Jadi kalau baru sudah disita, kita laporkan ke pihak polisi. Kalau dia motor ke polisi, jadi dia nggak bisa jual motor itu. Atau kalau rumah kita daftarkan ke pertanahan, ini nggak bisa dijual karena masih dalam status penyitaan pengadilan. Itu aja sih, kalau penyitaan itu untuk pengaman saja, pengaman objek sengketa. Next question.